Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasimi Rafsanzani, NIM channel 1171359 dari kelas A kelompok 28 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video clinical skill lab yang berjudul pemeriksaan pada feses. Di mana pemeriksaan feses ini saya akan melakukan 3 skill. Yang pertama, melakukan pengambilan spesimen feses langsung. Lalu yang kedua di sini pengawetan dari spesimen feses. Lalu yang ketiga di sini yaitu pengambilan swab pada anal. Jadi Bapak, berdasarkan tanya jawab dan anamnesis yang sudah saya lakukan, di sini saya membutuhkan pemeriksaan lanjutan Pak. Yang dimana di sini saya akan membuat sediaan tinja langsung. Lalu di sini melakukan pengawetan pada tinja. Yang ketiga di sini saya akan melakukan swab pada bagian anal Bapak. Jadi begini Pak, di sini itu nantinya saya akan kasih wadah ke Bapak, wadah kecil untuk menampung dari feses Bapak saat Bapak buang air. Setelah itu kasihkan ke saya Pak. Lalu di sini untuk pemeriksaan swabnya itu sendiri nanti saya akan ambil Pak menggunakan spatel Pak pada bagian anal Bapak ya. Di sini semuanya itu Pak tujuannya untuk menunjang diagnosis dari penyakit Bapak dan mengetahui agen penyakit dari penyakit Bapak ya. Tapi Bapak di sini nggak usah khawatir. Di sini saya akan melakukan secara profesional dan melakukannya sesuai prosedur. Tapi Pak, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia ya Pak ya. Jadi ini nanti saya kasihkan dulu Pak untuk tampungannya untuk feses Bapak ya. Terima kasih ya Pak. Baik, jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan, di sini saya harus menyediakan alat-alat terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya menyediakan alat-alat yang umum terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada handscoon, lalu di sini ada spidol untuk marker, lalu di sini ada hand sanitizer. Ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penyediaan alat untuk pemeriksaan tinja langsung. Yang pertama di sini ada spesimen feses, lalu di sini ada kaca objek, lalu di sini ada larutan salin, lalu di sini ada lubol ya, lalu di sini ada kayu aplikator, dan yang terakhir di sini ada ada tisu ya. Selanjutnya di sini saya akan menyediakan alat-alat untuk pengawetan tinja. Yang pertama ada 2 buah pot yang berisi sekitar 20 ml ya, yang tertutup. Lalu di sini ada kayu aplikator. Setelah itu sini ada marker. Lalu di sini ada larutan formalin ya. Lalu di sini ada larutan polivinil. Lalu di sini ada juga surat rujukan ya, lembar rujukan. Dan yang terakhir di sini ada selotip. Ya. Selanjutnya di sini saya akan menyediakan alat-alat untuk hapusan anal. Yang pertama di sini ada spatel lidah ya. Lalu yang kedua di sini ada objek gelas. Lalu di sini ada gunting. Lalu di sini yang terakhir ada juga kita gunakan selotip. Untuk yang terakhir di sini alat-alat untuk identifikasi parasit menggunakan mikroskop. Yang pertama pastinya kita menggunakan mikroskop ya. Dan yang terakhir itu ada objek gelas yang berisi parasit tadi. Jadi yang pertama di sini saya akan membuat sediaan tinja langsung. Jadi langkah pertama di sini saya menuliskan dulu identitas pasien pada bagian kaca objek. Ya, setelah itu saya juga mencuci tangan 6 langkah. Ya, setelah itu di sini saya akan memakai handscoon ya. Baik, setelah saya memakai handscoon, di sini saya yang pertama di sini saya langsung meneteskan larutan salin ya, 1 tetes. Ingat ya, 1 tetes. Setelah itu juga larutan lugol 1 tetes pada kaca objek.
Ya, setelah itu di sini saya mengambil sampel dari spesimen ya, menggunakan kayu aplikator ya. Ya, lalu kita taruh pada tadi larutan lugol ya. Dan kita ambil juga satu lagi dan kita taruh juga pada larutan salin ya. Ya, setelah itu tidak lupa juga kita tutup menggunakan, anggap ini cover glass ya, sebenarnya harus satu-satu tapi ya anggap saja ini cover glass ya. Lalu kita tutup ya. Setelah itu nanti kita amati pada bagian mikroskop ya. Setelah kita melakukan pengambilan atau pembuatan sediaan, kita tidak lupa juga mencuci tangan dan melepas handkus dan mencuci tangan ya. Ya baik, jadi yang kedua di sini saya akan melakukan pengawetan pada tinja. Yang pertama di sini saya menuliskan data pasien ya, data pasien pada wadah penampung ya. Setelah itu sini saya memberikan marker dulu pada wadah pertama saya beri marker F untuk formalin. Yang kedua, wadah kedua itu kita tulis juga PV untuk polivinil ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengawetan dulu. Yang pertama di sini kita ambil dulu ya, untuk di sini tadi formalin ya. Yang pertama kita teteskan dulu 1 sendok teh formalin ya. Ya. Setelah itu lalu kita ambil feses ya menggunakan kayu aplikator ya, sebanyak 1 sendok teh juga. Ya, setelah itu lalu kita tutup. Selanjutnya juga kita ambil juga 1 sendok teh larutan polivinil ya, anggap ini 1 sendok teh. Setelah itu kita ambil juga menggunakan kayu aplikator sebanyak 1 sendok teh ya. Jadi perbandingannya itu adalah 1:1 antara larutan tadi dengan fesesnya ya. Setelah itu kita tutup ya, tutup juga dengan rapat ya. Setelah itu jangan lupa kita tulis pengantar ya, untuk lab ya, seperti tanggal pengiriman, nama identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin ya, serta keluhan serta diagnosis sementara ya. Setelah itu kita jangan lupa lepaskan sarung tangan ya. Setelah itu mencuci tangan 6 langkah. Ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan swab anal ya. Yang pertama di sini saya akan menuliskan identitas pasien terlebih dahulu pada kaca objek. Ya. Setelah itu di sini saya mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu, lalu memakai handscone ya, anggap saja. Setelah itu di sini saya memotong dari solatif sepanjang 20 cm ya. Setelah itu tangan kanan saya memegang pada spatel. Lalu kita ambil solatif tadi yang sudah gini, kita letakkan pada tengah bagian spatel ya. Ya. Kita tahan dengan ibu jari kita. Setelah itu kita lilitkan ya. Kita lilitkan ke belakang ya. Ya, setelah itu ya kita masukkan secara perlahan ke anak pasien. Tapi Pak bisa kita menungging ya. Tapi Pak bisa kita menungging. Terus diminta untuk menungging ya. Ya. Setelah itu kita membuka membuka anak pasien menggunakan tangan kiri kita, lalu memasukkan secara perlahan. Kita memegang ujung dari spatel ya, ujung spatel sini. Lalu kita menyentuhkan ujung spatel ini yang sudah ada solatifnya, kita masukkan ya ke dalam anus tapi Pak analnya ya. Ya, setelah itu kita goyangkan ya pada permukaan ujung spatelnya itu ya, sebanyak 2 cm ya, atau kita ke kiri dan kanan dan totalnya adalah 4 cm ya. Setelah itu kita kuatkan perlahan-lahan ya. Setelah itu sudah kita dapat swab dari ininya, lalu kita letakkan pada kaca objek. Ingat ya, jangan sampai berembun ya.
Nah, setelah itu kita letakkan pada tengah-tengah kaca objek, ya. Kita letakkan, ya. 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 Jangan sampai berembun. Ya, sampai sampelnya seperti ini. Ya, setelah itu kita pastikan jangan sampai berembun. Lalu setelah itu kita amati pada bagian mikroskop, ya. Ya, mungkin saja. Nah, jadi setelah kita melakukan pengambilan menggunakan kaca objek, di sini kita akan melakukan pengamatan menggunakan kaca objek di bawah mikroskop. Jadi langkah pertama kita taruh kaca objek pada mikroskop, ya. Setelah itu kita turunkan kondensator dan kita atur di sini cahayanya terlebih dahulu, ya. Setelah itu kita lihat nih bagaimana kaca objek dengan perbesaran 10 kali terlebih dahulu, ya. Setelah itu putarlah makrometer dulu di sini sampai objek terlihat jelas, ya. Setelah itu kita tambahkan tajamkan fokusnya, ya. Kita tajamkan di sini fokusnya, ya, di sebelah kiri di sini. Lalu kita putar juga mikrometernya perlahan-lahan, ya. Setelah itu kalau misalnya masih kurang jelas, kita tingkatkan perbesarannya sebanyak 45 kali, ya. Setelah itu lalu kita di sini kita amati apakah sudah ada mikroorganismenya seperti telur atau larva dari cacing, ya. Tapi Bapak, jadi tadi pemeriksaannya sudah saya lakukan, ya Pak, ya. Untuk hasilnya Bapak dibutuhkan waktu beberapa hari lagi untuk mengetahui hasilnya, ya Pak, ya. Nanti akan saya kabari lagi, ya Pak, ya. Jadi Bapak tetap jaga kebersihannya, ya Pak, ya. Bagaimana kebersihan dari sanitasi lingkungannya, ya Pak. Terus mandinya yang teratur, ya Pak, ya. Serta konsumsi makanannya yang bersih, ya Pak, ya. Selalu mencuci tangan sebelum makan, ya Pak, ya. Jadi mungkin itu saja dari saya, Pak. Mungkin ada yang mau kita tambahkan, Pak? Tidak ada, Dok. Oh ya, tidak ada, ya. Terima kasih, Pak, ya. Mungkin kalau ada keluhannya silahkan datang kembali ke saya, Pak, ya. Oke, terima kasih, Pak, ya, atas kerjasamanya, ya Pak, ya. Terima kasih.